Selamat berjumpa dengan saya, Patrisius Juwandono. Pagi ini saya ditemani oleh seorang bintang tamu yang istimewa. Dia ini seorang mahasiswi sastra Inggris ya, di Universitas Majung. Secara formal dia ini tercatat sebagai mahasiswi sastra Inggris. Ya. Jadi dia mestinya belajar sastra. Tapi ternyata dia juga mau mengeksplorasi bidang-bidang yang jauh berbeda dengan sastra Inggris. Ya. Nah, kita sambut bintang tamu kita kali ini, Cindy Fortunasari. Ya, silakan Cindy memperkenalkan diri. Ya, halo semuanya, nama saya Cindy Fortunasari dari Universitas Majung, Program Studi Sastra Inggris, konsentrasi tourism. Oke, ya itu adalah perkenalan singkat dari Cindy. Dia ini mahasiswa sastra Inggris semester 5. Nah, suatu ketika saya membaca salah satu postingannya di Facebook yang mengkaitkan sesuatu yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan sastra, yaitu data analysis. Ya. Data analysis ini biasanya mainan anak IT ya, mainan anak teknologi informatika. Tapi seorang Cindy yang notabene adalah seorang mahasiswi sastra Inggris, ternyata punya ketertarikan tersendiri terhadap bidang ini. Nah, Cindy bisa diceritakan bagaimana kaitan kamu ini kan anak sastra, kok bisa-bisanya tertarik ke data analysis? Baik Pak, sebelum saya menjawab seluruh pertanyaan yang ada, saya ingin klarifikasi bahwa jawaban saya nanti itu murni berdasarkan perspektif saya sebagai seorang anak sastra yang tertarik dengan data analis. Dan melanjut dari pertanyaan Pak Patris tadi, apakah anak sastra itu juga perlu yang namanya data analis? Jawaban saya adalah memperdalam skill data analis itu juga sangatlah penting, Pak. Kenapa? Karena di kehidupan kita ini, kita dihadapkan dengan banyak sekali data. Everything will be a data. Bahkan yang postingan kita di sosial media pun itu merupakan piece of data, Pak. Dan di masa depan nanti, artificial intelligence dan machine learning pun akan sangat haus mengenai data. Dan jika kita berbicara data dalam konteks sastra pun, saya percaya bahwa yang kita baca itu juga merupakan data, Pak, atau data. Untuk menangkap meaning atau arti dari puisi atau informasi tersebut, kita perlu untuk mengolahnya, kita perlu untuk memasaknya, Pak. Untuk data tersebut bisa menghasilkan suatu informasi yang bisa bermanfaat, bisa dimengerti, bisa dipahami oleh audiens kita. Contoh lainnya, Pak, saya menggambarkan hal yang paling dekat sama anak kuliah, Pak, yaitu skripsi, laporan, proyek penelitian. Nah, di sini ilmu data analis itu akan sangat berguna untuk menghasilkan sebuah karya tersebut karena kita memerlukan banyak sekali data kan ya Pak. Misalnya dalam bidang research tourism, saya contohkan kita ingin menganalisa spot wisata mana yang kiranya nanti berpotensi untuk menjadi viral di Instagram, Pak. Lalu kita menganalisa kira-kira mana kurikulum yang cocok ini untuk anak SMP atau menganalisa reader respon di Instagram. Nah, itu sebagian kecil untuk bisa menerapkan kemampuan data analis itu, Pak. Nah, jadi kesimpulan dari saya, anak sastra menurut saya jangkauannya tuh tidak hanya baca bikin puisi saja, tapi kita juga melakukan lebih daripada itu, yaitu kita juga melakukan analisis, kita juga melakukan banyak sekali research terhadap berbagai macam aspek, berbagai macam topik, berbagai macam teori, sehingga memperdalam skill data analis pun dalam dunia sastra juga merupakan suatu skill yang sangat penting dan bermanfaat untuk membangun sebuah inovasi seperti itu, Pak. Oke, baik. Jadi itu adalah jawaban tentang apa hubungannya anak sastra dengan data analisis ya. Nah, saya ceritakan suatu kasus yang saya alami sendiri. Pada suatu hari saya kedatangan tamu, seorang direktur lembaga yang cukup terkenal, dan dia mengaku bahwa dia
melatih beberapa lulusan perguruan tinggi. Ya, ada beberapa anak dari teknik informatika, teknik industri, manajemen. Ya, kemudian saya tanya, loh, anak sastra ada yang ikut di training nggak Pak? Kemudian dia bilang, aduh anak sastra itu baru juga cuma 2 minggu, kemudian terpaksa kami berhentikan. Loh, kenapa? Karena anak-anak sastra itu kurang sekali kemampuan data analisisnya. So, dalam hati saya bilang, ya namanya juga anak sastra dikasih tugas data analisis nggak mampu, ya kan? Tapi ya kemudian kita terbentur pada satu fakta lagi, mau nggak mau ini kan kemampuan data analisis itu adalah sesuatu yang apa ya sekarang itu sedang menjadi primadona, gitu ya. Kalau di segi apa keuntungan finansialnya atau imbalan finansialnya, orang-orang yang punya kecakapan di bidang data analisis ini menjadi karyawan yang apa ya diimbal atau digaji dengan sangat layak, gitu ya, dengan sangat banyak maksudnya. Nah kayaknya semua juga jadi kepingin ke situ. Nah kemudian ada bidang sastra yang sebenarnya satu itu nggak berkaitan sama sekali. Kedua juga mungkin ya anak sastra kan ya urusannya cuma menafsirkan puisi, apa nulis cerpen, kemudian mungkin juga apa ya teori-teori kayak feminisme, kayak saya sendiri bukan dari bidang sastra, tapi saya kira-kira seperti itulah, sesuatu yang nampaknya tidak atau jauh sekali kalau kita mau sambungkan ke data analisis begitu. Nah kalau menurut Cindy gimana tadi pendapat dari sang manajer tadi atau sang direktur lembaga tadi tentang anak sastra ini kemampuan analisisnya rendah sekali gitu. Silakan Cindy. Iya. Menurut pendapat saya, Pak, saya selama berkuliah di English Letters di Universitas Macung, saya tuh dipacu untuk berpikir kritis ini, Pak. Sangat dipacu untuk berpikir kritis terhadap sebuah karya, terutama berbagai macam literatur, Pak. Nah, di sini saya menemukan pattern yang sama dengan menganalisa sebuah data untuk menemukan sama-sama menemukan underlying meaning behind di data tersebut atau literasi tersebut, yaitu yang pertama adalah patternnya seperti ini, collecting informasi, lalu processing informasi tersebut, lalu interpreting dari berbagai macam informasi sehingga data atau karya tersebut tuh bisa dipahami oleh banyak orang. Dan kita bisa tuangkan data-data tersebut, kumpulan-kumpulan yang sudah kita olah ke dalam bentuk diagram jika itu berkaitan dengan angka-angka. Bisa juga kita tuangkan ke dalam bentuk data storytelling jika itu kita ingin sampaikan ke dalam bentuk naratif, Pak. Dan dengan tujuan untuk menemukan informasi yang bermanfaat, untuk mencari solusi dan juga membantu kita dalam mengambil sebuah keputusan. Dan di sini saya juga berpendapat ya Pak, kalau menganalisa sebuah literatur itu akan lebih sulit daripada menganalisa sebuah data. Ini menurut pendapat saya ya. Karena analisa literatur kita tuh dihadapkan oleh sebuah analisa yang abstrak. Selain daripada harus kita menyikapinya dengan critical thinking, kita juga harus pay attention to the details. Dimulai dengan intrinsic elemennya yang sudah tertera dalam teks tersebut, kita juga harus menggali extrinsic elemennya, Pak. Seperti kayak historinya seperti apa, psikologi orangnya seperti apa, lalu apakah ada kejadian tertentu yang terjadi pada era tersebut. Nah, sehingga dari analisis kita di dalam literasi ini sangat dilatih untuk mengungkap the underlying meaning behind di literatur tersebut, dan bisa yang terutama adalah meningkatkan apresiasi kita dan menumbuhkan rasa empati kita terhadap literatur tersebut. Berbanding terbalik dengan analisa data yang dimana kita dihadapkan dengan analisa yang konkret, yang itu adalah sebuah analisa yang berdasarkan fakta kan ya Pak. Nah, di sini saya juga menemukan sebuah artikel yang berjudul The Next Chapter in Analytics Data Storytelling, Pak, oleh Blake Stacpoole di MIT Sloan Management School website. Nah, di sana ada seorang bernama Brent Dicus
seorang data strategy consultant berkata bahwa mahir dalam data storytelling itu tidak hanya memiliki kepekaan yang baik dalam menyajikan data secara grafis, tetapi kita juga bisa mensintesis temuannya tersebut ke dalam bentuk inti visualisasi yang paling langsung dan paling ringkas. Dan pernyataan ini juga didukung oleh Miro Kazakov, seorang dosen di MIT Management School, yang berkata bahwa hal yang paling susah dalam data storytelling ini, adalah empati, Pak. Hal yang paling susah dalam data storytelling adalah empati. Untuk mengenali siapa dan dari mana audiens kita dan apa yang menjadi relevan bagi mereka. Nah, Kazakov juga berpendapat bahwa untuk bisa mengolah data dan dapat mengomunikasikannya itu sama dengan pentingnya dengan kemampuan membaca, menulis, dan juga berbicara dengan jelas. Dan inilah yang menjadi core skill dari melakukan data storytelling sebagai data analis, seperti itu, Pak. Oke, menarik sekali. Jadi nampaknya orang yang selama ini bergelut dengan data analysis itu juga harus punya kemampuan yang terempet-terempet anak sastra gitu ya. Artinya bisa mengubah data yang kering itu menjadi sesuatu yang sedikit punya plot, sedikit punya alur gitu ya, sehingga bisa atau layak ya disebut sebagai story, sebagai cerita. Saya kira itu juga kemampuan yang tidak semua orang punya ya, bahkan pakar data analytics sekalipun kalau disuruh bercerita dari datanya, dia bisa kesulitan. Dia mungkin langsung meng-call Cindy, Cindy gimana nih caranya mengubah data ini menjadi sebuah story gitu ya. Jadi datanya itu tidak cuma ini sekian persen signifikan atau tidak, tapi itu bisa dirangkai menjadi sebuah cerita yang menarik gitu. Nah, tapi saya kembali lagi pada apa yang kamu katakan tadi tentang kegiatan di ranah sastra yang menganalisis intrinsic element, extrinsic element dan sebagainya. Apakah itu kalau seorang anak sastra sudah mahir di situ, apakah dia juga kemudian bisa mentransfer kecakapan itu ke analisis hard data begitu? Kalau menurut saya dari skill analisa kita tadi, kita sudah mendapatkan core skill-nya, Pak, yaitu karena mereka memiliki pattern yang sama. Jika kita berasal dari background sastra, karena dari background sastra kita tuh sudah diasah dalam skill analisis dalam konteks literatur, tetapi lalu ada step by step-nya, metodenya pun kita juga diajari, dan tak kalah pentingnya kita juga ada skill public speaking. Kita diajari public speaking dan juga kemampuan speech yang tentunya dalam bahasa Inggris. Dan saya rasa ini yang menjadi kemampuan lebih menonjol jika kita berasal dari background sastra untuk menjadi seorang data analis. Namun, untuk melengkapi diri kita sebagai data analis, tentu kita harus punya yang namanya side skill. Nah, side skill ini apa, Pak? Side skill ini untuk belajar mengoperasikan tools yang nantinya akan dipakai sebagai seorang data analis. Contohnya seperti SQL atau SQL, yaitu Structured Query Language, yang bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan database. Lalu ada Microsoft Excel, ada matematika seperti aljabar, statistika, dan ada juga programming seperti Python. Dan karena untuk menjadi seorang data analis, kita juga membutuhkan tools, membutuhkan software untuk mengolah big data nantinya, seperti itu, Pak. Ngomong-ngomong, kamu sudah pernah nyoba nggak menganalisis data keras seperti itu? Artinya bukan data dari novel atau cerpen atau seperti itu, tapi maksudnya data yang tadi memerlukan berbagai macam piranti tadi. Kamu sudah pernah melakukannya atau mencoba melakukannya atau tidak? Secara pengalaman saya, secara profesional memang saya belum mendapatkannya, Pak. Tapi dari segi literatur pasti saya telah banyak mendapatkan dari kemampuan analisa tadi, yang bahkan tidak hanya menganalisa literatur, kita juga menganalisa
bunyi-bunyi bahasa yang diproduksi oleh alat ucap manusia di pelajaran fonologi. Ada juga analisa tentang ilmu linguistik yang mempelajari dan menganalisa suatu komponen bahasa. Dan pengalaman saya ini ditambah dengan pengalaman part-time saya di Plugi, Pak, sebagai salah satu staf administrasi. Plugi ini bisnis yang bergerak di bidang edukasi oleh kakak tingkat kita, yaitu Kak Ami. Dan di sana saya belajar untuk bagaimana cara membuat format data yang bisa merekam jejak absensi dan juga jejak payment mereka dari kumpulan-kumpulan data, pecahan data yang dikirim kepada saya, sehingga saya bisa jadi tahu nih background mereka itu seperti apa, sejarah payment mereka seperti apa, dan harapannya saya ke depannya, saya ingin mengekspansi diri saya, pengalaman dalam bidang ini untuk menganalisa data, kira-kira sekolah mana nih yang bisa membeli produk kami walaupun dengan tarif yang mahal, seperti itu, Pak. Ya, saya senang kamu menyebut Plugi, itu proyeknya Bebasari Amiro ya kan, mahasiswa terakhir, kakak kelasmu, memang dia sangat passionate di situ dan kemampuannya juga sangat bagus. Yang saya suka dari Plugi adalah karena ada interdisipliner, artinya ilmu pembelajaran itu dikemas dalam suatu apps, dan untuk bisa membuat apps itu menjadi fungsional, maka kami bekerjasama dengan teman-teman dari IT dan DKV. Jadi suatu kolaborasi yang sangat bagus, dan saya kira depannya kita juga pasti akan banyak melakukan kolaborasi interdisipliner. Ya, ternyata kamu juga sudah terlibat di situ, dan of course it's good news ya, Cindy. Tapi tadi kembali lagi pada apa yang sebenarnya saya rasakan atau pernah saya dengar dari teman-teman di sastra Inggris. Kami ini anak sastra, jadi kalau anak sastra ya bacanya roman yang dipikirannya tuh orang-orang bangsanya Shakespeare seperti itu. Jadi buat kami jangan dikasih coding kemudian Python dan sebagainya, itu justru sesuatu yang kami hindari, gitu. Kami malah diarahkan ke sana gitu. Nah, kalau menjawab seperti ini atau respon seperti ini, menurut pendapatmu gimana sih? Untuk menjawab hal seperti itu, melakukan menjadi seorang data analis akan menjadi mudah ketika kita punya 3 hal ini, Pak. Yang pertama, willingness to learn something new. Lalu to expand yourself, dan juga passion untuk enjoy melakukan hal-hal yang baru, melakukan hal-hal yang di luar batas kenyamanan kita, seperti playing a game, Pak, playing puzzle game. Saya anggapnya seperti itu, Pak. Namun hal ini akan menjadi sulit untuk anak sastra ketika anak tersebut sudah tidak menikmati apa yang akan dia kerjakan nantinya. Seperti itu, Pak. Iya. Kalau kamu, saya kira pasti salah satu anak sastra yang suka mengeksplorasi hal-hal yang baru, ya kan? Tadi kamu sebutkan dengan sangat fasih Python, kemudian SQL, ya. Itu rasanya sudah jadi pertanda bahwa kamu sudah merambah ke sana, ya. Saya itu juga pernah mengikuti kelas online programming. Kalau nggak salah, yang pertama tuh HTML, kemudian ada lagi Java. Dan memang di situ kita dipaksa untuk berpikir secara terstruktur dan secara logis, demikian sehingga instruksi kita itu bisa dipahami oleh mesin, gitu kan. Ya, jadi ini saya kira tantangan besar juga ya untuk rekan-rekan maupun teman-teman di bidang sastra, gitu kan, karena mereka ternyata juga ada kemungkinan ke sana. Dan kalau itu terjadi, maka statement dari direktur yang lembaga terkenal tadi bisa kita jawab, ya kan? Oh, ternyata anak sastra sekarang bisa juga loh memiliki kemampuan data analysis seperti itu, ya. Ya. Nah, satu lagi pertanyaan. Kira-kira kalau anak sastra itu setelah mereka lulus itu
potensial bisa menjadi apa. Kemudian kita kontraskan dengan anak yang lulus dari IT misalnya, dari bangku kuliah memang sudah dibekali dengan kemampuan data analitik seperti itu. Jadi ketika mereka bersaing di pasar kerja, satunya mengatakan, wah ini bidang ini sangat menarik secara finansial karena gajinya gede. Nah, kalau anak sastra, kira-kira bisa ngomong apa ya di situ? Iya, menurut saya itu nanti tergantung pada perusahaan yang kita tuju ya Pak. Misalnya perusahaan Amazon. Nah, Amazon itu perlu enggaknya ada requirement degree tentang computer science, Pak. Nah, itu tergantung pada perusahaan yang akan kita tuju nanti, karena ada beberapa perusahaan juga yang tidak memiliki requirement seperti itu, Pak. Namun lebih mengutamakan pada experience terhadap atau skill, mengutamakan experience dan skill. Dan saya juga menemukan ada juga yang menjadi data analis walaupun tidak memiliki background computer science. Seperti contohnya ada, saya menemukan orang dari luar negeri, saya lupa namanya, tapi dia memiliki background dari recreational therapy malah Pak. Ada juga yang berasal dari background kimia, namun mereka bisa menjadi seorang data analis, bahkan lead dari data analis itu. Jadi yang saya tekankan di sini, tergantung nanti pada perusahaan mana yang kamu tuju, teliti kembali requirement-nya seperti apa. Jika membutuhkan degree, itu apa salahnya juga. Dan sebuah kesempatan baru karena Google juga membuka program yaitu data analyst. Di sana kita bisa apply untuk mendapatkan sertifikat dari Google. Dan juga poin saya yang kedua itu ada juga perusahaan yang mengutamakan pada experience dan skill. Nah, tergantung nanti pada pilihan Anda itu menuju kemana, seperti itu, Pak. Iya, ya tadi kamu menyebut Google School ya, nampaknya itu juga salah satu yang saya temukan di wall Facebookmu ya, artinya kamu pernah mengatakan Google sekarang membuka kesempatan untuk bisa menekuni berbagai bidang profesional tanpa harus 4 tahun studi di perguruan tinggi, ya kan? Itu sebenarnya buruk untuk perguruan tinggi, tapi ya memang seperti itulah tantangannya kita menghadapi gelombang-gelombang disruptif di mana-mana, termasuk juga di perguruan tinggi. Sekarang ternyata raksasa maha besar yang namanya Google ini juga sudah menyediakan kursus seperti itu, gitu ya. Ngomong-ngomong, kamu pernah nggak ikut kursus yang ditawarkan Google seperti itu? Atau semacamnya seperti itu? Untuk kursus yang ditawarkan Google saya belum pernah Pak, tapi saya berencana ke depannya setelah lulus itu saya ingin sekali apply ke sana Pak. Planning saya seperti itu. Yeah. Dan untuk menambahkan, sementara ini saya karena belum bisa mengambil kursus di Google, saya belajar mandiri melalui YouTube Pak. Di sana ada banyak sekali channel-channel yang menyajikan bagaimana cara mengoperasikan Python misalnya. Apa sih itu SQL dan trik-trik untuk mengoperasikan Microsoft Excel seperti itu Pak. Jadi saya untuk saat ini saya belajar mandiri melalui berbagai macam platform seperti itu Pak. Oke. Kamu ini manusia masa depan ya, artinya tadi di perguruan tinggi, di pendidikan formal yang harus kamu selesaikan setidaknya 4 tahun, tapi juga kamu sudah punya pengalaman di bidang-bidang yang bisa kamu pelajari sendiri melalui berbagai macam sarana tadi yang kamu sebutkan di YouTube dan berbagai macam program lainnya. Jadi nampaknya itu akan menjadi satu tren tersendiri di masa depan. Orang bisa belajar satu bidang di perguruan tinggi, tapi dia juga punya kemampuan yang dia asah secara mandiri lewat kursus-kursus atau program-program training singkat seperti itu. Dan ketika lulus itu mereka jadi punya kemampuan yang lebih, tidak hanya sekedar bidang itu, tapi juga bisa bidang yang lainnya. Dan tentunya ini kalau kita bicara peluang di pasaran kerja, tentunya
menambah nilai dari lulusan seperti itu, karena dia nggak cuma bisa baca roman kemudian menganalisis, tapi juga bisa menangani data. Saya kira itu salah satu yang penting juga. Ya. Nah, saya ingat pada teman-teman yang mungkin sangat sastrawi gitu ya. Sangat sastrawi itu maksudnya menghindari segala hal yang berbau matematika dan segala hal yang berbau data gitu kan. Ya ada beberapa murid yang datang ke saya dan saya dengar sendiri, Pak, saya ini masuk sastra itu untuk menghindari matematika. Karena di WhatsApp ada matematika di sini. Waktu itu saya bicara tentang R. Apa tahu R? R itu semacam program open source untuk menganalisis berbagai macam data secara statistik. Tapi beda dengan SPSS, kalau SPSS kan harus bayar. Kalau R ini gratis, cuma ya memang harus belajar itu sendiri, harus belajar susunan data bagaimana, memilih metode statistik yang tepat bagaimana. Ya, tapi kalau digunakan ya asik juga. Cuma yang tadi saya bilang sastra tadi bilang, loh itu mah bukan bidang kami, jadi jangan coba-coba mengenalkan kami ke situ gitu ya. Ya, pernah punya pengalaman ditanggapi seperti ini enggak sih? Pengalaman kamu bagaimana? Pengalaman apa, Pak? Ya, pengalaman ada teman yang mengatakan, oh kalau sastra itu mah bidangnya lain, ya, nggak bicara tentang data dan segala macam. Pernah nggak punya pengalaman seperti ini? Kalau dari pengalaman teman-teman saya di kuliah, saya belum menjumpai ya Pak. Pribadi saya belum menjumpai. Anak sastra tuh untuk menghindari yang namanya apa itu namanya matematika seperti contohnya itu. Saya belum sih Pak. Malah mereka yang mendorong saya untuk mengeksplor lebih banyak hal lagi di luar daripada sastra itu malah Pak. Nah kalau boleh saya tanya, dulu kamu memutuskan untuk masuk sastra, kenapa sih? Nah, yang pertama karena beasiswa Pak. Oke. Jadi saya apply, terus lalu saya ingin menggali bahasa, tentunya ingin menggali bahasa Inggris saya Pak. Dan saya juga memang tertarik dalam bidang literatur seperti itu, membaca novel atau menganalisa sesuatu. Saya sangat suka menganalisa sesuatu gitu Pak. Dan berpikir ini tuh kayak gimana, oh ini nanti kayak gimana, jadi kayak punya mind map sendiri gitu Pak, gambarannya seperti itu. Ya, itu menarik sekali karena itu sikap pembelajar yang sangat eksploratif ya, tidak terkungkung pada satu hal saja, tapi juga meluas pada hal yang lain. Nah, kamu menyebutkan satu kegiatan tadi yaitu membaca. Membaca ini untuk generasi milenial itu satu hal yang diemohi, tidak disukai gitu ya. Bahkan seorang anak sastra pernah mengatakan kepada saya, saya ini sebenarnya nggak suka membaca setebal itu ya, tapi ya karena masuk sastra akhirnya harus membaca. Berarti kamu suka membaca di sini? Iya, saya suka membaca yang menurut saya itu menarik bagi saya Pak. Bacaan yang terakhir yang sudah kamu selesaikan apa? Kalau saya beritahu. Dalam puisi atau short story atau apa Pak? Ya, short stories. Short story terakhir yang paling saya suka itu karena makul itu Pak, popular literature. Kita menganalisa yang namanya short story dengan judul The Book of Martha. Itu sangat bagus sekali Pak. The Book of Martha. Berarti ceritanya tentang Martha. Ceritanya tentang Martha. Ceritanya mengenai Martha. Ya, tadi kamu menyebutkan bahwa sebagai seorang anak sastra, kamu bisa belajar berbagai macam kemampuan dari YouTube dan sebagainya. Nah, sekarang kalau kita balik, misalnya ada anak teknik informatika, kepengen belajar sastra dari YouTube, bisa nggak ya kira-kira sih? Bagaimana Pak?
seorang anak teknik informatika yang sehari bergulat dengan coding dan sebagainya, kemudian belajar sastra, tapi karena nggak mau ikut kelas sastra, maka dia belajar sastra dari YouTube misalnya. Bisa nggak ya seperti itu? Sangat bisa sekali. Di Google, di YouTube itu sangat-sangat open source sekali. Mau eksplor tentang sastra pun di situ akan banyak sekali mengenai sastra, mengenai analisa suatu karya literatur seperti itu, Kak. Ya. Ya, tapi itu jangan diterus-teruskan. Kalau diterus-teruskan nanti perguruan tingginya Untuk tambahan informasi saja, Pak. Perguruan tinggi tetap perlu. Ya, tak perlu ya. Tetap perlu. Ya, kemudian ini apa artinya? Ketika kemampuan interdisipliner itu sudah makin diperlukan, ya, rasanya lulusan sastra pun juga harus mau belajar hal-hal yang tidak ada di bangku kuliah mereka, gitu kan. Jadi kamu seperti tadi kamu bilang, ya saya ini anak sastra, tapi saya juga belajar analisis data analisis, ya. Karena itu juga satu hal yang menarik juga. Nah, kembali pada pertanyaan dasar, Cindy. Kalau kamu pahami, apa sih pengertian dari analisis itu? Atau data analisis itu pengertian dasarnya apa, Cindy? Menurut saya, data analisis itu kita melakukan 3 hal, Pak. Yaitu yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu collecting, processing, dan juga interpreting. Dari berbagai macam informasi yang kita dapatkan untuk mengambil satu benang merah, sebuah kesimpulan yang kita bisa share ke orang lain sehingga orang lain tersebut juga bisa paham apa yang kita pahami juga, Pak. Dan bisa saling berbagi informasi untuk mencari solusi dan bisa membantu kita dalam mengambil sebuah keputusan yang krusial seperti itu, Pak. Iya, jadi memang seorang data analis itu pada ujungnya akan menelurkan satu penafsiran yang kemudian membantu orang lain, dalam hal ini pihak manajemen misalnya, untuk mengambil keputusan. Oh, kalau datanya seperti ini, penafsirannya seperti ini, maka yang perlu kita lakukan adalah langkah seperti ini, misalnya langkah ekspansif ke daerah di luar kota misalnya, atau mungkin mengurangi jumlah cabang di sana, atau mungkin merasionalisasi jumlah karyawan, atau melakukan langkah-langkah efisiensi di ranah yang lain misalnya. Jadi memang ujungnya pada pengambilan keputusan, Cindy. Ya. Baik, Cindy, saya kira diskusi ini singkat namun sangat padat dengan berbagai pesan, ya. Terutama kamu anak sastra yang belajar sastra, tentunya membaca karya-karya sastra, tapi sangat jeli mengamati bahwa di balik itu ada kemampuan analisis yang kalau diluaskan menjadi kemampuan data analisis yang tidak selalu berkutat pada sastra, tapi juga bisa berkutat pada data-data yang lain. Ya. Boleh kamu sampaikan pesan pribadi untuk pendengar sekalian, Cindy? Nah, di sini ada satu motivasi yang saya pegang teguh, Pak, yaitu we should all open our eyes and minds to the limitless possibilities the world has to offer. Dan juga moto dari English Letters kita, Pak, yaitu read, express, and actualize. Seperti itu. Okay. Mantap sekali ya, read, express, dan actualize. Itu memang moto dari Prodi Sastra Inggris Universitas Madung. Jadi orang yang belajar di situ pertama akan belajar membaca, kemudian belajar mengekspresikan diri dan mengaktualisasikan potensi-potensi yang ada di dalam dirinya, gitu ya. Ya, baik Cindy, terima kasih sudah chat dengan saya tentang data analisis ini. Kita tahu bahwa sekarang sastra dengan data analisis tidak selalu dua hal yang asing ya, tapi bisa menjadi sarana untuk bisa saling menjembatani sehingga menjadikan seorang manusia itu lebih utuh, bukan cuma bisa berkemampuan analisis sastra, tapi juga bisa
melebar ke bidang data analysis. Terima kasih untuk kesempatannya, terima kasih untuk chatnya dan pesan-pesannya. Stay safe, Cindy, stay healthy. See you again in next time. Goodbye.